Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai setelah Andreas menyentuh bingkai foto itu. Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang begitu terang telah bersinar yang keluar dari dalam bingkai foto itu. Dan di saat itu juga sebuah pintu rahasia telah terbuka begitu saja tepat di belakang mereka. Terlihat mereka berdua begitu heran karena ini pertama kalinya mereka melihat sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di dalam rumah mereka. Andreas bergumam, "Entah apa yang terjadi setelah aku menyentuh bingkai fotonya, maka seketika itu juga telah memicu lingkaran sihir untuk membuka sebuah pintu rahasia. Kalau pintu ini hanya bisa dibuka ketika kami menyentuh bingkainya secara bersamaan, itu artinya apa yang ada di dalam sana adalah warisan dari Ken Cromwell atau kemungkinan sesuatu yang lebih berharga daripada itu, seperti surat wasiat." Andreas pun berencana untuk memasuki ruangan itu karena ia berpikir apabila ada sebuah pintu rahasia, pastinya ada sesuatu yang luar biasa di dalam sana. Kemudian Andreas pun berkata kepada Ami untuk tetap tinggal karena ia akan memeriksa masuk ke dalam ruangan itu. Dan juga pangkat magic yang ada di dalam ruangan itu terlalu berbahaya apabila Ami ikut masuk ke dalam sana. Mau tidak mau, Ami pun harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Andreas. Lalu sebelum ia menutup pintunya, Ami berpesan kepada Andreas agar selalu berhati-hati dan tidak bertindak yang gegabah. Perlahan, langkah demi langkah, Andreas menuruni anak tangga itu dengan sangat berhati-hati. Namun tiba-tiba saja ia merasakan sebuah aura mencekam yang keluar dari dalam ruangan itu. Ia bergumam, "Ini adalah item black magic dan ini perasaan yang sama seperti ketika aku mendapatkan slot." Meski ia merasa khawatir, akan tetapi ia tetap saja memasuki ruangan itu karena rasa penasarannya. Kemudian di ujung ruangan itu ia melihat sebuah pohon yang bersinar dengan warna kemerahan. Lalu dengan penuh percaya diri, Andreas pun langsung menghampiri pohon magic itu. Andreas pun memperhatikan di sekitar pohon itu dan ia melihat ada banyak sekali bunga-bunga yang langka tumbuh di sekitarnya. Sesampainya di hadapan pohon itu, sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau pohon itu adalah Codex Apocalypse bagian 0 dan original sin telah menunggunya untuk berubah. Setelah membaca notifikasi itu, Andreas bergumam, "Ini adalah bagian utama dari kodek. Kenapa sesuatu yang tidak pernah aku lihat di dalam game telah muncul di tempat ini?" Kemudian Andreas melihat sebuah kertas yang tergantung di salah satu dahan pohon itu. Setelah mengambil kertas itu, ia berkata, "Mengapa surat ini telah diikat kepada original sin? Apakah Kain dengan sengaja meninggalkannya di pohon ini?" Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya yang begitu terang telah keluar dari belakangnya, lalu langsung memindahkannya ke dimensi lain. Dan di saat itu juga datanglah seorang laki-laki yang berjalan perlahan menghampirinya. Dan orang itu langsung mengusap kepala Andreas dengan penuh kasih sayang. Lalu seketika itu juga Andreas pun melihat sebuah ingatan yang dilalui oleh Ken Cromwell semasa hidupnya. Semua itu berawal dari sebuah biji yang diterima oleh Ken Cromwell dari sang kaisar. Ia meminta kepada Ken untuk menanam biji itu dan merawatnya.
Hari demi hari, Kain merawat biji itu hingga pada akhirnya biji itu telah tumbuh menjadi sebuah pohon yang telah mereka tunggu-tunggu. Bahkan sang kaisar sangat puas dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh Ken Cromwell. Namun entah bagaimana sang kaisar telah mengkhianatinya. Lalu istrinya pun telah mati dengan luka tusuk di bagian perutnya, yang mana membuat Kain merasa sangat kehilangan. Karena ia memiliki dendam yang begitu dalam kepada sang kaisar, dan juga di sisi yang lain ia ingin melindungi kedua anaknya. Ia pun membuat sebuah segel sihir pada sebingkai foto keluarga yang hanya bisa dibuka oleh kedua anaknya. Andreas pun akhirnya tahu siapa dalang dibalik kematian Ken Cromwell dan kehancuran keluarganya. Itu disebabkan karena sang kaisar dan juga para Black Magic telah bersengkongkol. Sesuai apa yang dikatakan oleh Salem, sang kaisar mempercayakan Ken Cromwell kepada Morne untuk mempelajari Black Magic dan menanam pohon Origin Sin. Namun ketika tujuan sang kaisar telah tercapai, dia langsung dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Kematian istrinya dan penyakitnya yang misterius, lalu kehancuran keluarganya. Tidak lama setelah semua itu terjadi, akhirnya Kain menyadari bahwa semuanya telah direncanakan oleh sang kaisar. Karena itulah dia balas dendam kepada sang kaisar dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara menyembunyikan Original Sin di tempat yang hanya bisa dimasuki olehku dan juga adikku. Kemudian Andreas langsung terkejut ketika laki-laki yang berdiri di belakangnya berkata, "Andreas Cromwell, akhirnya kau sudah melihat sebuah ingatan yang telah ditinggalkan oleh ayahmu. Atau lebih baik aku memanggilmu dengan nama Makoto Kaneshiro." Setelah mendengar itu, Andreas pun langsung menarik pedangnya dan mengacungkannya kepada orang itu. Lalu ia berkata, siapa dia sebenarnya. Dengan santainya ia berkata, "Sayang sekali, aku pikir kau akan segera tahu karena kau adalah pecandu game ini. Terima kasih karena sudah memainkan game ini. Apakah kau tidak asing dengan suara itu?" Sontak Andreas pun sangat terkejut karena suara itu sangat mirip dengan suara seseorang yang telah menelponnya. Lalu Andreas berkata, "Apakah kau developer yang telah membawaku ke dalam dunia ini?" Orang itu hanya tertawa. "Benar, aku adalah orangnya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang Deadly Sin, sebuah dunia fantasi yang sangat menakjubkan?" Mendengar Andreas yang bertanya apa alasannya membawanya masuk ke dalam dunia ini, orang itu pun berkata, "Sebuah permintaan yang sederhana. Aku hanya ingin kau menyelesaikan game ini. Aku memilihmu karena kau sudah berulang kali melihat akhir dari dunia ini sebagai Louis, Lucia, dan juga Dean Alven. Tetapi pada akhirnya mereka semua telah berakhir dalam kiamat. Dunia akhirnya dihancurkan oleh kekuatan Original Sin yang menelan semua Deadly Sin dan pemilik mereka." Andreas pun berkata, "Apa yang kau maksud? Bukannya setelah kau mengumpulkan semua Deadly Sin dan juga Original Sin lalu mengalahkan bos terakhir di dalam game ini, maka akhir dunia seharusnya bisa kau hindari?" Orang itu kembali berkata, "Sepertinya kau hanya melihat sampai sejauh itu. Apakah kau tahu selama kesadaran Original Sin masih ada, maka dunia akan musnah. Lalu untuk menghentikannya, kau harus mengendalikannya secara penuh. Dan orang yang bisa melakukan itu hanyalah dari keturunan Ken Cromwell." Tiba-tiba saja sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Original Sin telah meminta darahnya dan ingin membuat sebuah kontrak kepadanya. Orang itu kembali melanjutkan kata-katanya, "Sepertinya pohon itu telah merasakan kehadiranmu. Kau mungkin adalah seorang sampah yang tidak berbakat, tetapi hanya ada beberapa orang saja yang bisa masuk ke tempat sini sebelum pohon itu beranjak dewasa, dan kau adalah salah satunya. Apakah kau tahu setelah 6 bulan ke depan, begitu Original Sin telah mendapatkan kesadarannya, dia akan keluar dari ruangan ini, lalu ia akan pergi untuk mencari inangnya."
Mendengar itu, Andreas bergumam, "Aku bertanya-tanya mengapa aku direinkarnasi menjadi karakter ini. Ternyata inilah alasannya. Kain telah menyembunyikan original sin dan hanya aku dan Ami yang bisa mengakses lokasi ini." Andreas pun berkata, "Jadi sebenarnya kau ingin aku melakukan apa?" Orang itu mengatakan kalau dia hanya ingin Andreas menekan kontrak kepada original sin dan juga menjadi inangnya. Lalu beri dia makan deadly sin dan buatlah dia menjadi jinak. Kemudian Andreas berkata, "Memang mudah bagimu untuk mengatakannya, tetapi kalau aku gagal, bukannya aku pun akan menjadi makanannya." Orang itu mengatakan, "Mau bagaimana lagi kalau hanya ini cara satu-satunya? Jika kau berhasil, maka kau dan dunia ini akan selamat. Aku minta maaf karena membawamu masuk ke dalam dunia ini dan memintamu untuk melakukannya. Tetapi apapun itu, aku sangat percaya kepadamu." Tiba-tiba saja Andreas langsung terdiam ketika suara orang itu telah berubah sembari berkata, "Aku percaya kepadamu wahai putraku, kau pasti bisa melakukannya dan jagalah Ami dengan baik." Setelah mengatakan itu, bayangan Ken Cromwell langsung menghilang begitu saja dari hadapan Andreas. Kemudian Andreas pun menatap kepada original sin, lalu ia melepaskan sarung tangannya dan meletakkan pedangnya tepat di atas tangannya. Yang ia lakukan adalah untuk bersiap menekan kontrak kepada pohon itu. Ia berkata, "Bukankah ini seperti salah satu cerita reinkarnasi di dunia lain? Meskipun aku tidak suka bekerja tanpa adanya keuntungan, tetapi yang dikatakannya memanglah benar. Kalau tidak ada cara yang lain, maka aku tidak punya pilihan lain selain menghadapinya seperti yang aku lakukan selama ini." Terlihat Andreas pun langsung meletakkan telapak tangannya yang berlumuran darah kepada original sin. Seketika itu juga original sin langsung mengeluarkan cahayanya yang begitu terang. Lalu beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau kodeks Sepokolep bagian kosong original sin telah berada di dalam tubuh Andreas dan juga mengenalinya sebagai tuannya. Selain itu, notifikasi lainnya juga menjelaskan kalau Andreas telah mendapatkan mana pemulihan sebanyak 144% dan akan bertambah dengan seiring waktu. Bahkan elemen mananya akan lebih mendekat kepada kegelapan. Lalu skillnya pun akan bertambah dengan banyaknya deadly sin yang ia kumpulkan. Setelah menyatunya original sin ke dalam tubuh Andreas, di dalam hatinya ia bergumam, "Ken Cromwell, ayah dari separuh jiwaku, mulai saat ini kau bisa percayakan Ami dan juga keluarga Cromwell kepadaku. Jadi beristirahatlah dengan tenang. Aku juga akan membalaskan semua kemalangan yang menimpa keluarga ini kepada sang kaisar dan juga semua orang yang terlibat dengannya." Cerita berpindah. Terlihat seseorang yang sedang berlutut menghadap sang kaisar. Sambil membersihkan pedangnya, sang kaisar berkata, "Apakah kau sudah menemukan di mana original sin berada?" Sontak lelaki itu pun menjadi sangatlah gugup. Dia adalah kepala biro intelijen yang bernama Lemar. Lalu Lemar pun berkata, "Kami sudah mencari tahu aktivitas Ken Cromwell sebelum dia mati. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya. Sambil berteriak sang kaisar berkata, "Kau sama sekali tidak berguna dan kau menyebut dirimu sebagai kepala biro intelijen. Aku yakin kalau dia telah menyerahkan kepada salah satu dari keluarganya. Cepat atau lambat original sin itu harus membuat kontrak kepadaku. Sekarang aku perintahkan kau untuk menyelidiki anaknya karena hanya merekalah yang tersisa dari keluarga Cromwell. Tetapi kau tidak usah terburu-buru dan aku akan memberikanmu lebih banyak waktu untuk melakukannya. Untuk saat ini lanjutkanlah pengintaiannya dan lebih baik kau harus memulainya dari deadly sin terlebih dahulu." Lalu sang kaisar bertanya bagaimana dengan kultus Jepar. Ia sangat yakin kalau mereka telah menyimpan satu deadly sin untuk memanggil dan menyembah dewa mereka.
Lemar pun menjelaskan bahwa pasukannya telah mendeteksi pergerakan yang mencurigakan. Kami pun percaya bahwa mereka sebentar lagi akan mengumpulkan banyak orang untuk menghadiri pemanggilan dewa mereka. Di tempat yang berbeda, di bawah bangunan yang megah, ada sebuah terowongan yang menjadi tempat kultus Zepar melakukan sebuah ritual. Terdengar salah satu dari pengikut dari kultus itu melaporkan kepada masternya. Ia berkata, "Kami sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna, dari banyaknya penjaga yang ada dan juga sampai kepada titik masuk kita. Bahkan kami pun sudah mempelajari tentang semua ruang bawah tanah yang ada di sini. Mungkin saja kami bisa mengumpulkan banyak tumbal untuk memanggil Dewa Zepar." Mendengar apa yang disampaikan oleh anak buahnya, sambil tersenyum Payat berkata, "Kalau semua berjalan lancar, aku berjanji akan mengenalkanmu kepada ciwi-ciwi cantik." Ternyata anak buahnya itu adalah Hazar yang telah berkhianat dan masuk ke dalam kultus Zepar. Sambil berpose, Payat kembali berkata, "Atau mungkinkah kau ingin bersama denganku yang cantik dan seksi ini?" Sontak Hazar pun merasa ngeri. Lalu ia berkata, "Anda tidak usah khawatir, yang saya lakukan hanyalah meminta bantuan kepada saudara-saudara kita di dalam akademi." Payat berkata, "Mereka adalah anak-anak yang sungguh berharga. Mereka sangat tahu pentingnya memiliki keyakinan yang kuat. Tetapi aku mengingat kalau kau pernah menawarkan satu orang kandidat. Lalu apakah kau berhasil membawanya?" Di dalam hatinya Hazar bergumam, "Sudah pasti yang ia maksud adalah Vivian Belkan. Apa yang harus aku katakan kepadanya?" Hazar pun berkata, "Saya sudah berbicara langsung kepadanya, tetapi sepertinya dia tidak tertarik untuk bergabung dengan kita." Sambil tersenyum manja, Payat pun berkata, "Aku harus pergi karena ada urusan penting. Jadi aku berharap kau bisa melakukannya dengan benar meskipun tanpa aku." Beberapa hari kemudian, Andreas pun memperhatikan notifikasinya. Di sana tertulis kalau Original Sin status kekuatannya tidak diketahui. Ia pun berpikir, seminggu setelah aku kembali dari mansion keluarga Cromwell, aku begitu khawatir kalau Original Sin yang aku serap akan membuat masalah. Tetapi untungnya sejauh ini tidak ada yang terjadi. Dan sekarang aku sudah tahu rahasia terbesar Cromwell. Jadi aku lebih khawatir kepada Ami. Kalau bukan karena sesuatu yang terjadi di akademi, maka sudah pasti aku akan berada di sisinya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa menjaganya sampai benar-benar dia aman dari kejaran sang kaisar? Saat hari terakhir festival yang diadakan oleh akademi di dalam arena itu, maka kultus Zepar akan melakukan serangan dadakan. Aku tidak tahu seberapa banyak orang yang akan terbunuh akibat percobaan bodoh mereka untuk memanggil dewa jahat. Aku harus menyingkirkan mereka sebelum yang lainnya ikut terlibat. Dan juga aku harus melindungi semua karakter yang bisa dimainkan kalau aku ingin menyelesaikan game ini. Aku pun tidak berharap banyak, tetapi kemungkinan besar kalau kultus Zepar juga menyimpan kodek lainnya di persembunyian mereka. Jadi sudah pasti aku akan menyelidikinya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.